Halo semuanya, selamat datang di channel RTV Indonesia. Selamat datang di hari Sabtu. Pastinya kalian kalau sudah melihat komunitas laman komunitas kita, yaitu di channel ini, pastinya kalian sudah tahu hari Sabtu saatnya apa. Ya, betul sekali, saatnya reaction video-video YouTube. Dan kali ini kita berbeda. Kita agak panjangan dikit nanti durasinya ya. Jadi kita akan mereaction yaitu dari Gromor Studio Animasi. Pasti kalian udah tahu channel YouTube ini sudah banyak berkembang melalui animasi. Tapi animasinya itu SD banget guys. Ada yang 4K, ada yang SD, ada yang 720 resolusinya. Jadi kalian bisa saksikan karya-karya mereka dengan gaya animasi, menceritakan legenda-legenda Jawa dan juga legenda-legenda cerita rakyat yang mendunia ceritanya dan dia jadikan sebuah animasi. Dan kali ini kita akan mereaction Gromor Studio dengan judul Asal Usul Reog Ponorogo. Bagaimana reaksinya dalam 3, 2, 1, check it out. Dahulu kala, di kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgo Langit. Karena enggan untuk menikah, sang raja Kediri menanyakan perihal itu. Akan tetapi, sang Dewi hanya tertunduk diam. Dia pun meminta izin untuk melakukan tapa brata agar memperoleh jawaban yang tepat. Beberapa hari setelah mendapat jawaban, Dewi Songgo Langit menghadap sang raja Kediri, lalu mengutarakan sebuah syarat. Jika ingin menjadi suaminya, harus menghadirkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya dan barisan kuda kembar sejumlah 144 ekor. Dan terakhir, harus ada hewan berkepala 2. Bagi sang raja, syarat yang diajukan putrinya amatlah berat dan hampir mustahil, dikarenakan harus menghadirkan binatang berkepala 2. Namun, mau tidak mau, Raja Kediri mengumumkannya dalam sebuah sayembara. Kabar itu pun kemudian tersebar dan banyak orang mengundurkan diri karena tidak sanggup untuk memenuhi syarat tersebut karena mustahil untuk dilakukan. Akan tetapi, ada 2 orang raja yang menyanggupi syarat tersebut. Mereka adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Krono Sewantono
dari kerajaan Bantarangin di daerah Wengker. Raja Singobarong adalah seorang manusia setengah harimau. Bulu lebatnya penuh dengan kutu, sehingga harus memelihara seekor burung merak untuk mematuhi kutu-kutu tersebut. Dia juga sering berlaku kejam kepada rakyatnya yang dianggap membangkang dengan memberikan hukuman mati tanpa ada pembelaan diri. Sedangkan untuk urusan asmara, belum ada perempuan yang pantas menjadi permaisuri, kecuali Dewi Songgo Langit. Untuk mewujudkan hal tersebut, Raja Singobarong segera memerintahkan para bawahannya untuk mencari kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua ke seluruh pelosok negeri. Dia juga mengerahkan para seniman untuk menciptakan sebuah pertunjukan baru yang menarik. Berjalannya waktu, ternyata Raja Singobarong belum mampu mengumpulkan syarat yang diajukan pada Sayembara Dewi Songgo Langit. Hal ini membuatnya gusar. Dia tahu bahwa ada orang lain yang juga ingin mendapatkan Dewi Songgo Langit, yaitu Raja Klono Sewandono. Maka dia memerintahkan Patih Iderkolo untuk mengirim prajurit agar ke Bantarangin dengan tujuan memata-matai Raja Klono Sewandono. Beberapa hari kemudian, Iderkolo menghadap Raja Singobarong. Dia melaporkan bahwa Raja Klono Sewandono hampir berhasil mengumpulkan semua syarat. Hanya binatang berkepala dua saja yang belum didapat. Tetapi kemungkinan tidak lama lagi akan terpenuhi semua. Mendengar laporan tersebut, Raja Singobarong bangkit dari singgasananya. Patih Iderkolo, segera engkau siapkan prajurit dengan senjata lengkap. Kita akan merampas semua syarat yang diperoleh Klono Sewandono. Di lain pihak, Raja Klono Sewandono sedang berusaha keras mengumpulkan syarat Dewi Songgo Langit. Dalam tempo yang relatif singkat, 2 dari 3 syarat berhasil terpenuhi, kecuali hewan berkepala 2. Klono Sewandono kemudian memerintahkan prajuritnya untuk berhenti mencari karena dia sendiri yang akan mengusahakannya. Tetapi ketika hendak meninggalkan kerajaan, Patih Bujangganong datang menghadap dan memberitahu bahwa ada mata-mata dari kerajaan Lodaya yang sedang mengintai. Raja Klono Sewandono berpikir sejenak. Sekarang, kau dan anak buahmu menyamarlah menjadi rakyat biasa. Berbaurlah dengan penduduk di tempat-tempat keramaian. Perkataan itu sudah dimengerti oleh Bujangganong. Dia lalu mengumpulkan prajuritnya dan memberikan instruksi untuk menyamar sebagai pedagang. Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa ada seorang prajurit Lodaya yang telah lama melakukan penyamaran di Wengker. Prajurit itu kemudian ditangkap dan diinterogasi. Kancamu piro? Tujuanmu apa? Kalau Singobarong rencananya apa? Arep nyerang kerajaan Singobarong apa? Ya, mulai kok Sewandono.
Tetapi ketika proses interogasi belum berakhir, prajurit mata-mata itu melakukan bunuh diri. Hasil dari interogasi kemudian dilaporkan. Diketahui bahwa Raja Singobarong bersama pasukannya berniat merebut semua syarat yang sudah dipenuhi Prabu Klono Sewangdono ketika nanti berangkat menuju kerajaan Kediri. Rupanya Singobarong akan menggunakan cara licik untuk mendapatkan Dewi Songgolangit. Bujanggano, sekarang kau siapkan pasukanmu. Kita akan menggempur kerajaan Lodaya. Sementara itu, Raja Singobarong yang menunggu laporan dari mata-matanya mulai gelisah. Iderko, segeralah engkau ke perbatasan dan jemput mata-mata kita. Setelah Patih Iderkolo pergi, Raja Singobarong menuju ke Taman Sari untuk mencari si burung merak karena kepalanya terasa gatal sekali. Sang Raja Singobarong sangat menikmati ketika kutu di kepalanya dipatuki burung merak hingga terlena dalam buayan dan membuatnya tertidur pulas. Bahkan, dia tidak menyadari pasukan Bantarangin telah datang menyerbu dan mulai menghancurkan Lodaya. Tidak ada yang berani melaporkan kejadian tersebut karena tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggunya ketika di Taman Sari. Tanpa disadari, ternyata dia telah diawasi oleh Raja Klono Sewangdono. Melihat bentuk wajah Singobarong yang berupa harimau dan burung merak bertengger di bahunya, membuat seolah-olah tampak seperti hewan berkepala dua. Dalam benak Raja Klono Sewangdono, apabila disatukan, tentu lengkaplah sudah syarat pernikahannya untuk meminang Dewi Songgolangit. Ketika penyerbuan telah mendekati istana, barulah Raja Singobarong terbangun karena mendengar suara keributan. Dengan amarah karena tidurnya terganggu, dia bergegas menuju istana untuk mencari pelakunya. Raja Klono Sewangdono pun langsung menghadangnya. Mengetahui bahwa yang membuat keributan adalah Klono Sewangdono, Singobarong pun semakin murka, yang akhirnya mereka saling beradu kesaktian.
Klono Sewandono mengeluarkan pusaka andalannya berupa cemeti bernama Pecut Samantiman. Saat Pecut Samantiman mengenai tubuh Singobarong, seketika tubuhnya terpental terkapar di atas tanah. Dan kemudian leher Singobarong menyatu dengan burung merak sehingga menjadi makhluk berkepala dua. Hingga akhirnya Singobarong pun ditangkap dan dibawa menuju kerajaan Bantarangun. Singkat cerita, setelah semua syarat terpenuhi, Prabu Klono Sewandono bersama pengiringnya datang ke Kediri untuk meminang Dewi Songgolangit. Sesampainya di sana, mereka menunjukkan sebuah pertunjukan, yaitu kesenian baru berupa barisan 144 kuda kembar dalam iringan gamelan, gendang, dan trompet. Di depan barisan tersebut ada Singobarong, seekor binatang berkepala dua yang menari liar, namun indah dan menarik hati. Dengan ditampilkannya kesenian baru tersebut, maka terpenuhilah sudah syarat yang diminta Dewi Songgolangit. Mereka akhirnya menikah dan tinggal di daerah Wengker atau yang sekarang menjadi Ponorogo. Oleh masyarakat setempat, kesenian baru ini disebut sebagai Reog Ponorogo. Oke, itu tadi ya Gromor Studio dengan animasi ya, bercerita tentang cerita rakyat atau cerita kisah Nusantara. Ya keren semuanya, dari alur-alur ceritanya. Itu misalnya kita bertanya asal-usul Reog Ponorogo itu dari mana sih? Nah, itu bisa kalian lihat di Gromor Studio dalam segmen kisah Nusantara. Itu semua terpampang jelas cerita-ceritanya dan berupa bentuk animasi. Oke, overall animasinya keren, ceritanya bagus dan audionya bagus. Tapi kalau menurut saya di banyak-banyak video atau konten-kontennya dari Gromor Studio, ganti dong bentuk karakter-karakternya, nggak harus itu aja gitu ya, diganti. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di reaction selanjutnya di hari Sabtu yang sama. Saya Setia, sampai jumpa di hari Minggu. Besok ada review film-film Indonesia yang sudah melalang buahnya di bioskop. Dadah, saya Setia, sampai jumpa. Saya Rizky Aditya, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Dadah, salam RTV Indonesia.